Share screen-nya udah kelihatan belum? Sudah, udah kok. Oke, wait guys. Nah, kita ngebahas tentang gimana sih cara atau strategi untuk improve akurasi dari model machine learning. Sebelumnya nih teman-teman udah di pertemuan awal udah dibahas tentang apa itu machine learning, apa itu model machine learning, juga udah ngebahas tentang gimana cara bikin model dan algoritma-algoritma apa aja sih yang digunain. Nah, ternyata ketika kita ngebikin model machine learning itu kan ada yang namanya akurasi ya. Jadi seberapa baik si model itu yang kita latih untuk memprediksi lah kalau dalam hal memprediksi data. Nah, kenapa akurasi itu penting? Karena ya seperti yang kita tahu lah, kalau kita mengibaratkan seperti orang gitu ya, eee, akurasi itu dianalogikan sebagai kepintaran seseorang dalam belajar gitu. Kalau dia semakin pintar, ya berarti ketika ada hal-hal baru, pertanyaan-pertanyaan baru ketika ujian dia bisa ngejawab dengan baik. Begitu juga dengan model akurasi. Tapi apakah setiap akurasi yang tinggi itu sama dengan model yang bagus? Belum tentu juga, nanti bakalan kita bahas kenapanya. Nah, jadi nanti kita bakalan sebenarnya ini nggak bakalan lama sesinya karena juga di bulan puasa teman-teman juga pasti, eee, agak kalau kita membahas hal-hal yang berat jadi, tidak memungkinkan gitu ya. Mungkin kita bahas hal-hal yang tentang ya cerita-cerita tentang gimana bikin model meningkatkan model akurasi, dari machine learning. Nah, sebelumnya ini ada quotes, dan ini kayak, sesuai banget dengan, machine learning itu sendiri. Dari Elon Musk dia pernah ngomong gitu atau quotes-nya pernah dikutip, "Mistake, are proof that you are trying something." Jadi maksudnya, ya kesalahan itu tuh adalah, ya memvalidasi lah istilahnya kalau kalian tuh sudah melakukan sesuatu. Hubungannya apa sih sama kita bikin model machine learning? Jadi sebenarnya teman-teman nggak ada bentuk pasti atau bentuk baku gimana cara membikin model yang baik. Semuanya adalah berdasarkan gimana cara kita mengulang-ulang gitu, kita melakukan eksperimen, kita ubah-ubah bagian kodenya, kita coba algoritma-algoritma yang ada, tapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan dengan cara ya best practice. Tapi secara umum gimana sih cara bikin model machine learning terbaik, itu nggak ada, nggak bisa kita bilang itu tuh model machine learning terbaik, dengan cara itu pasti. Jadi setiap case itu bisa berbeda-beda. Nah, selanjutnya apa aja sih yang bakalan kita bahas di meeting kali ini? Sebenarnya nggak banyak sih teman-teman, kita cuman, ada nanti cerita tentang, memplot atau membuat, sebuah grafik gitu ya, tentang loss dan akurasi dari training model. Jadi kan teman-teman nanti, ada nge-train model ya, ada ketika bikin model tuh pasti ada fase di training, melatih modelnya, kita membagi data, habis itu kita training, baru kita pakai model itu kalau dia udah cocok untuk, eee udah cocok, udah sesuai kriteria dari model yang udah dibikin. Kita baru dipakailah itu model. Tapi ada fase training. Nah, di situ tuh kita gimana sih cara lihat itu tuh udah cukup baik untuk, bisa selanjutnya model itu dipakai. Nah, salah satunya adalah dengan cara membuat plot ini. Nah, selanjutnya nanti kita bakal ngebahas tentang, mencegah overfitting. Ini juga udah di-mention juga di, eee, tadi jam kedua ya, tadi jam kedua, eee, apa itu overfitting, apa itu underfitting, juga udah di-mention. Kemudian yang ketiga kita bakalan ada penggunaan callback, ketika kita nge-train data itu ada callback namanya, kita akan bahas. Kemudian ada penggunaan batch loading. Jadi emang nggak banyak pembahasan kita cuman, ini jatuhnya nggak bener-bener workshop, paling kita cuman teach talk gitu aja. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan juga terkait, dari hashtag satu eee, tadi jam dan hashtag 2 mungkin bisa di-follow up lagi pertanyaannya kalau belum sempat tanya ke sebelumnya. Nah, nanti kita mungkin memiliki waktu lebih banyak untuk berdiskusi. Nah, selanjutnya, eee, basic-nya kita harus tahu dulu ya, apa aja sih yang, faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi dari, model machine learning itu. Nah, yang pertama sebenarnya ada banyak ya faktornya, mungkin di sini, aku cuman mau ngambil setidaknya 6 lah, 6 faktor yang mempengaruhi akurasi dari model machine learning. Nah, di sini yang pertama ada kualitas data. Pasti dong, ketika kita membuat machine learning,
di mana dia hanya mempelajari sesuatu hal itu by data, tentu kualitas data menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap model machine learning itu sendiri. Bayangin aja kalau ada data yang kotor, nggak lengkap, atau tidak ya nggak akurat gitu, ya itu bisa menurunkan modal akurasi dari model machine learning itu. Jadi, penting untuk membersihkan data, makanya ada pre-processing data juga di tahap awal untuk, membersihkan data, untuk memastikan kualitas data itu udah di hal yang udah cocok untuk digunakan untuk, membuat model. Makanya, kualitas data ini sangat krusial gitu ketika ingin membuat model machine learning. Selanjutnya ada ukuran data. Jadi, eee, ketika kita mempelajari sesuatu, tentu kita butuh banyak sumber untuk belajar. Katakanlah kita sebagai, manusia gitu ya, kita ingin belajar hal yang baru, kalau kita hanya misalnya kita mau belajar, machine learning, kita cuman baca satu buku doang, dibandingkan dengan orang yang membaca lebih dari satu, mungkin katakanlah 10 atau 15 buku terkait machine learning. Tentu ada hal yang berbeda antara kecerdasan 2 orang ini dalam hal mesin learning-nya. Gitu juga dengan data, ukuran data juga berpengaruh gitu. Ketika kita melatih, dengan banyak data, biasanya itu bisa lebih akurat. Namun, mengumpulkan dan memproses data dalam jumlah besar ini juga, pasti ada konsekuensinya ya. Pertama yang memakan waktu, kemudian juga, lebih mahal gitu ya. Mahalnya dalam artian ya tentu ada beberapa data-data, yang harus dikumpulkan dan memakan biaya. Itu untuk faktor yang kedua. Selanjutnya di sini ada algoritma machine learning. Jadi, eee, kayak yang udah aku mention tadi, nggak ada cara khusus untuk, gimana membuat model machine learning yang baik. Tentu begitu juga dengan algoritma machine learning juga sebenarnya berpengaruh, tapi gimana sih cara kita tahu model machine learning yang baik itu kita harus, ngerti juga. Ada banyak algoritma machine learning yang bisa dipakai, udah dijelasin juga di pertemuan sebelumnya, kayak algoritma untuk klasifikasi, ada clustering, ada regresi, dan segala macamnya. Terus, pemilihan algoritma yang tepat itu dapat mempengaruhi akurasi model gitu. Jadi kalau kalau udah cocok itu sesuai dia dengan data dan tujuan kita membuat machine learning, maka, di situ akan meningkatkan akurasi dari machine learning itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah, faktor berikutnya terkait, parameter model. Jadi ketika teman-teman, membuat model machine learning pasti ada beberapa parameter tuh ketika misalnya membagi data, kan ada membagi data tuh ada, membaginya ada 20%, 80%, dan ya 0,2, 0,3, 0,25, dan segala macamnya. Nah, parameter itu sendiri ada juga random state-nya juga ya, dan semua parameter itu tuh juga berpengaruh terhadap akurasi dari model machine learning. Nah, gimana sih cara tahu, parameter-parameter yang sesuai? Ya yang seperti yang, disampaikan sebelumnya ya, melalui ya percobaan 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 terus-menerus. Jadi kita harus ngeracik sendirilah istilahnya untuk data kita, untuk model yang ingin kita bikin, parameter seperti apa sih yang paling cocok. Jadi tiap algoritma machine learning juga itu memiliki, optimasi akurasi model ya untuk, parameternya masing-masing. Nah, selanjutnya untuk faktor yang mempengaruhi, model machine learning ada, overfitting dan underfitting, tadi sempat di-mention juga. Overfitting itu adalah ketika model kita terlalu strict atau terlalu membaca data itu dengan sangat teliti ya. Jadi, eee terlalu berlebihan lah gitu. Jadi kalau digambarkan di grafik tuh kayak, zigzag-zigzag gitu, nggak mulus jalannya. Jadi dia terlalu berlebihan dalam memahami data. Itu kalau dalam machine learning itu tidak baik ya, karena dalam data pun juga sebenarnya juga ada outlier dan segala macam. Jadi, tidak baik model machine learning itu overfitting. Sebaliknya kalau model itu terlalu, nggak fit ya, jadi underfitting, jadi dia tidak tidak terlalu strict, malah, hanya sedikit gitu dalam memahami data. Jadi malah banyak error-nya nanti, banyak loss-nya, dan akurasinya juga sangat rendah kalau dia underfitting. Nah, ini juga nggak bagus. Jadi model yang machine learning yang baik adalah, modelnya yang fit atau nggak overfitting, nggak underfitting, yang fit gitu. Selanjutnya validasi model. Nah, di sini nih, adalah bagian yang
penting untuk memvalidasi model data yang, tidak digunakan untuk melatihnya. Jadi maksudnya ketika kita ngebagi data, bikin model machine learning itu kan dibagi jadi 2 gitu ya. Ada data training, ada data testing atau data validasi. Nah, di situ tuh lah data yang digunakan yang dia nggak make data itu ketika training, tapi kita mengujinya dengan data itu. Istilahnya teman-teman belajar, soal gitu, ngerjain 10 soal, teman-teman pelajarin tuh, ada soalnya, ada jawabannya, terus dipelajari dari hal itu, kemudian gimana sih cara ngujinya? Dengan cara memberikan soal baru yang belum teman-teman bahas sebelumnya. Di situlah untuk, menguji, seberapa, tingkat pemahaman teman-teman. Jadi di situ mempengaruhi dari akurasi juga dari dalam hal, machine learning. Itu dia ada 6 faktor yang mempengaruhi akurasi dari model machine learning itu. Mulai dari kualitas data, ukuran data, algoritma yang dipilih, parameter modelnya, overfitting dan underfitting, dan yang terakhir ada, validasi model. Oke, selanjutnya, kita akan membahas ke pembahasan yang pertama ya, ada plot, loss dan akurasi dari train model. Jadi kayak udah disampaikan sebelumnya, ketika kita bikin model machine learning, kita sudah melakukan training, pasti, selanjutnya kita adalah melihat, gimana tingkat pembelajarannya. Kalau misalnya kita di perkuliahan gitu atau di teman-teman, belajar, kita bisa ngelihat grafik gimana pemahaman si seseorang ketika dia diberikan, buku atau pembelajaran segala macamnya. Gimana sih cara tahu dia udah cukup baik atau belum? Ya kita ngelihat gimana, progres belajarnya ya gitu. Nah, kalau dalam machine learning, salah satu cara untuk melihat, eee, bagaimana proses dia mempelajari data, ya dengan cara membuat plotnya supaya lebih mudah. Nah, contohnya seperti gambar ini. Di sini kan teman-teman bisa ngelihat kalau, ada gambar model loss-nya, ada model akurasi. Di sini kita bisa lihat, oh dari setiap epoch atau setiap, pembelajarannya, dari setiap iterasi-iterasinya, oh dia udah mulai makin sedikit nih loss-nya. Dan dari akurasinya nih, oh ketika dia belajar semakin bagus akurasinya. Berarti di situ ada kita ngelihat progres yang baik dari satu model. Nah, kalau misalnya kayak loss, ketika dia makin rendah terus tiba-tiba naik. Nah, itu berarti kita patut curiga itu model, underfitting atau segala macamnya. Berarti ada yang salah dari model kita, perlu kita ubah lagi. Nah, dengan melihat dengan plot seperti ini, itu akan jauh lebih memudahkan. Terus gimana sih cara bikin model ini? Ini teman-teman bisa ngelihat untuk coding-nya, nanti juga bakal kita coba. Nah, di sini dengan cara ya kita menggunakan salah satu library ya, ada Matplotlib untuk ngeplot hasil pembelajarannya. Nah, dari sini dia ngeplot, history dari, training-nya, dan dia ngambil yang loss untuk grafik yang loss dan ngambil akurasi untuk grafik yang akurasi. Terus dibuatlah labelnya untuk setiap epoch dan, eee, di terlihat berapa tingkat loss-nya dan terlihat berapa tingkat akurasinya. Nah itu, sangat membantu, kayaknya itu kalau kita bikin model machine learning udah kayak, best practice-nya ketika membuat suatu model machine learning, ya udah kita memplot, akurasi dan loss-nya dari data yang atau model yang kita training. Nah, selanjutnya kita, next ke yang kedua, yaitu tentang mencegah overfitting dengan dropout. Teman-teman tadi kita udah, tahu kalau overfitting itu tidak baik untuk, sebuah model machine learning karena, ya dia terlalu strict gitu ketika mempelajari model machine learning. Katakanlah dia mempelajari foto, gambar kucing gitu misalnya. Nah dia sangat detail melihatnya, mulai dari matanya, bahkan benda-benda di sekitar kucing pun dia juga ngedeteksi gitu. Jadi itu kan berlebihan ya. Jadi kayak, kalau misalnya nanti foto kucing di tempat berbeda bisa jadi dia nanti, "Ah ini nggak sesuai," dan segala macamnya. Nah, salah satu cara untuk mencegah terjadinya overfitting itu adalah dengan cara drop out. Drop out-nya apa? Jadi dia kayak menghilangkan beberapa bagian ketika melakukan training. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan dengan foto kucing yang tadi ya, jadi kita anggap, ada foto kucing yang utuh terus ditutupi beberapa bagiannya supaya, model tuh hanya mempelajari di bagian tertutup. Karena bisa aja case-nya, misalnya ada foto kucing yang menghadap ke depan terus ditutup bagian matanya, apakah bisa model itu tetap mendeteksi itu kucing? Karena, eee, kenyataannya nanti dalam penggunaan model itu pasti bisa aja kucingnya nggak ngelihat ke kamera dan segala macamnya.
Nah, dengan cara dropout inilah dia bisa membantu untuk mengurangi overfitting sendiri. Mungkin kalau diilustrasikan, kayak gambar nih ya, di mana, dia ngelakuin, nilai dropout-nya sebesar 0,5 gitu. Jadi dari seluruh layer yang ada, seluruh, bagian yang ada neuronnya itu nanti di 0,5-nya itu dimatiin gitu. Jadi nanti data cuman ngalir ke bagian yang hidup aja, supaya, ya itu analoginya seperti black spot yang ada di, foto kucing tadi. Jadi nggak semua data langsung masuk ke output layer-nya, dikurangin lah istilahnya supaya nggak terlalu berlebihan lah dia mempelajari, model tersebut atau mempelajari data tersebut. Nah, gimana sih cara bikin, eee, cara membuat, dropout gitu di training kita? Caranya, karena teman-teman udah tahu gimana cara bikin, model ya, nah kita cuman perlu menambahkan layer dropout-nya saja. Kayak misalnya di sini nih, kita udah bikin model ya, yang di layer pertama ada konvolusional, kemudian kita make, maxpool, di layer berikutnya ada flatten juga, ada dense layer sudah tuh. Terus kita pasanglah dropout sebesar 0,2, di layer berikutnya. Baru kita make dense layer lagi, kita pasang dropout lagi. Jadi dropout disesuaikan. Jadi teman-teman kembali seperti yang awal tadi, kita harus banyak-banyak, nyoba, banyak-banyak eksperimen, jadi seberapa sih dropout-nya. Nah, di sini bisa juga nih dibilang parameternya itu juga bisa masuk dalam hal ini, kayak 0,2, 0,5 itu tuh, parameter yang, nggak bisa kita, fikskan untuk setiap model. Jadi itu disesuaikan lagi, ini udah cocok atau belum, udah pas atau belum, gitu. Nah, itulah untuk, gimana cara membuat dropout. Sebenarnya, kita cuma perlu nambahin satu baris kode lagi aja untuk di model kita, untuk, mencegah ya terjadinya overfitting itu. Oke, selanjutnya ada penggunaan callback. Nah, teman-teman kan ngelihat di sini ada gambar, training data gitu, dan di sini kelihatan ada epoch 100 ke 100. Jadi, ketika kita nge-train data ya, kan ada namanya epoch ya, epoch tuh data sebanyak itu mau kita bagi menjadi beberapa sesi, terus kita latih dia. Jadi, ada sebanyak misalnya punya 100, berarti ada 100 kali model itu melakukan, pembelajaran gitu. Dan bayangin aja kalau misalnya, ya kalau datanya sedikit, kalau puluhan ribu, kalau jutaan, gimana berapa lama untuk menunggu, proses melatih, model itu. Dan salah satu cara untuk mempersingkat atau mengefektifkan ya, membuat prosesnya lebih efisien adalah penggunaan callback. Callback itu apa sih? Jadi callback itu istilahnya kita kayak nyuruh model machine learning itu belajar, tapi ketika dia udah berada di posisi tertentu, kita suruh dia stop belajar. Jadi misalnya nih kita punya, model yang dilatih sebanyak 100 epoch kayak yang ada di gambar. Terus kita bilang, "Kalau kamu udah punya akurasi sebesar 80%, kamu udah boleh berhenti belajar. Jadi ketika, si model ini berada di akurasi 80%, maka epoch-nya berhenti. Eee, apa hasilnya dari situ? Ya tentu kita bisa menghemat banyak waktu, nggak harus kita menyelesaikan seluruh epoch, atau seluruh pembelajaran untuk, menyelesaikan model itu. Jadi kita bisa menghemat waktu juga, mengefisiensikan waktu, kita bisa ke tahap berikutnya. Nah itu dia untuk callback. Jadi dengan callback ini bisa, wasting time lah, bisa mengurangi waktu yang nggak perlu gitu. Dimana misalnya tuh, akurasinya udah sesuai keinginan kita, tapi dia tetap aja belajar, terus walaupun naik terus, tapi kita harus menunggu lama untuk itu. Bayangin kalau 1000 epoch, gimana lamanya itu. Nah dengan callback inilah bisa terbantu. Nah, gimana sih cara bikin, callback, dari machine learning ketika kita bikin model? Kita perlu dengan cara membuat kelas baru gitu. Kita bikin kelas, yang namanya callback. Nah, kalau di sini nih dia bilang, dengan, ada dibikinnya kelas ya namanya myCallback. Nah, dia menggunakan library dari keras juga yang namanya callback. Terus dia mendefinisikan, ketika, dia melihat, setiap log dari epoch-nya. Terus jika di, log dari Apple tuh dia mendapatkan akurasinya itu udah kalau dalam hal ini 0,9 ya atau 90%, maka dia nge-print gitu, kayak nge-print, akurasi telah sesuai gitu dan dia akan menghentikan proses training, di mana self model,
stopnya itu dibuatnya true, jadi berhenti gitu. Dan ya kita bisa melakukan untuk bagian-bagian berikutnya. Itu ini sangat memudahkan lah. Nah, setelah kita bikin kelas ini nih, gimana sih cara makainya ketika ngelatih model? Ya, caranya tinggal kita panggil aja itu callback menjadi parameter dari model fit dari proses pembelajarannya. Jadi, biasanya kita pakai xtrain, ytrain, habis itu kita buat epochnya berapa. Nah, kita tambahkan satu parameter lagi bernama callback dengan kita panggil kelas si callback tadi, my callback gitu. Nah, dengan begitu, bakalan ngehemat banget waktu. Jadi di sini kan tadi udah kita callback nih di bagian terakhir kelas tuh, callback sama dengan my callback. Nah, callback yang di baris kode ke-6 ini kita panggil di, eee, parameter callback ketika, fit atau melatih modelnya, membuat model fit, habis itu kita panggil callback-nya. Nah itu, eee, gimana cara, mempersingkat waktu ya dalam hal proses pembelajaran mesin. Karena kalau teman-teman nanti mulai bereksperimen, ngerjain banyak, model machine learning, bakalan kerasa banget kalau harus nunggu lama membuat, model tuh. Kalau misalnya 100 epoch, bahkan kalau 50 epoch pun bisa jadi berjam-jam gitu. Nah, sangat terbantu dengan callback. Biasanya callback ini juga udah menjadi standar gitu untuk membuat machine learning yang baik. Jadi kalau teman-teman kayak misalnya ikut course decoding gitu, ada disuruh ngebuat model, biasanya ketika teman-teman membuat callback itu memiliki poin plus, di penilaiannya nanti. Nah, selanjutnya penggunaan batch loading. Apa sih batch loading nih? Jadi ketika teman-teman, ngebuat model machine learning mulai melatihnya itu kan ada yang namanya batch size ya. Nah, disitulah dia tuh ngebagi, data-data untuk masuk ke iterasi pembelajarannya. Jadi, batch loading itu, dasarnya adalah, pelatihan di mana dia tuh melakukan pembaruan parameternya atau wake-nya setelah membaca sejumlah sampel data tertentu. Ini masih terlalu apa ya, terlalu umum gitu ya. Mungkin kita analogiin kalau misalnya, ada dataset yang berisi 800 buah gambar pizza, kita anggap aja gitu. Terus tanpa kita menggunain batch size atau ya batch size-nya berarti satu, bukan, berarti kita gunakan batch size seluruhnya, maka proses, pembelajarannya ya dia memasukkan 800 data itu ke dalam model, dalam satu epoch gitu, dimasukkannya 800 data dan disuruhnya belajar semuanya. Langsung dibaca sama model tuh 800 data tuh langsung dipelajari. Dampaknya apa? Tentu itu akan memakan banyak waktu, di mana mesin harus mempelajari 800 data tersebut sekaligus gitu. Dan ya pastinya bisa makan waktu, puluhan menit atau bahkan berjam-jam gitu. Akan berbeda case-nya kalau dia, membaginya gitu, dengan misalnya nih epochnya dibuatnya 32 gambar pizza. Jadi sekali 1 kali iterasi, itu berarti dia make 32 pizza dulu yang masuk tuh. Berarti secara nggak langsung, berarti ada 32 batch yang akan dilatih dalam satu epoch itu. Jadi nanti, 32 pizza pertama masuk, dilatih dulu, udah keluar output-nya, oke, baru yang 32 kedua, baru 32 yang ketiga, sampai 25 kali. Itu akan jauh lebih simpel, ya ibaratnya kalau kita makan dikit-dikit kan, itu bisa lebih kan bahas makanan lagi puasa. Ya asumsinya gitu aja deh, ketika, makan dikit-dikit itu lebih, bisa cepat daripada kita makan sekali banyak gitu, akan lama ngunyahnya dan ngabisin banyak energi juga ketika kita mengunyah makanan tersebut. Nah, kalau mungkin untuk lebih jelasnya nih kita ngelihat di sini nih, kan ada batch size gitu ya, di sini terlihat ada data misalnya, katakanlah kita punya 100 data, terus kita bagi batch size-nya menjadi 5. Jadi nanti 5 data ini bakalan masuk, data satu bakalan masuk ke yang di atas nih, sebelah kiri atas, kemudian data 2 bakal masuk di X2 dan seterusnya. Nanti setelah dia masuk ke layer-layer ini dan dia balik sampai ke output dan dia balik lagi, jadi nanti dia akan proses belajarnya dia akan masuk sampai ke ujung dan dia balik lagi ke depan itu udah satu kali iterasi. Jadi, 5 masuk, udah keluar lagi 5, habis itu nanti 5 berikutnya lagi
Nah, dengan begitu bakalan jauh singkat waktu dari setiap epochnya. Nah, kurang lebih gitu untuk batch size. Oke, udah sampai kita di sebenarnya yang di terakhir. Sebenarnya cuman mau sharing tentang itu aja. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya kita kasih contoh kita bikin satu model kali ya. Di sini, aku udah ngebikin satu contoh, apa dia? Oke, sini, aku udah nyoba tadi, bikin satu model ya. Di sini nih ada klasifikasi iris pen, ngambil data dari Kaggle juga, dan ya di sini, tahap-tahapan ini tentu udah teman-teman pelajari ketika di pembelajaran sebelumnya ya, dari jam kedua gitu kan kita bikin model, mulai dari import pandas, terus kita buat, data-datanya, di sini manggil datanya ya, kita tampilkan datanya, terus kita drop, bagian yang tidak perlu. Nah ini nih, bagian awal inilah ini kita ngelakuin namanya pre-processing data supaya memastikan, model yang dipakai itu udah data yang dipakai untuk bikin model adalah data yang udah bersih gitu, udah siap dipakai. Ini tentunya udah teman-teman dapetin di study jam sebelumnya. Nah, di sini dia ada, nge-concat ya atau ngegabungin. Jadi dia pertama dia mungkin simpelnya di sini ada data nih, oke. Di sini ada data, terus dia, eee, ada parameter-parameternya di sini, terus di sini ada labelnya ya, label. Jadi terus labelnya ini dipisah dulu nih, ada 3 label, Iris setosa sampai Iris virginica, gitu dibagi, nanti digabungin lagi supaya, machine learning-nya bisa ngedeteksi ketika spal length-nya sekian, spal width-nya sekian, petal length-nya sekian, petal width-nya sekian, itu tuh dia termasuk, iris yang mana. Terus dia melakukan, digabung dalam dataset dalam bentuk array, terus, ngebagi datasetnya, ini kalau ini untuk, sebagai atribut, ini sebagai label, kita bagi, jadi ini atributnya, terus yang labelnya adalah yang Iris setosa, Iris versicolor, ada Iris virginica. Selanjutnya adalah melakukan normalisasi dari data. Ini juga penting supaya datanya semuanya sesuai standar gitu ya. Setelah itu, ngebagi datanya. Nah, di sini nih, ini salah bagian yang disebut juga dengan parameter yang tadi kita mention. Nah, ini nih bisa kita ubah-ubah terus nih, kapan sih pasnya dan segala macamnya. Nah, ini bagian awalnya, ini masih ngebikin kayak biasa aja, kita bikin model, kita pakai 3 layer aja, terus kita compile, untuk modelnya, terus kita training. Nah, di sini nih, kita pakai 100 epoch dan dia ngejalanin sebanyak 100 kali. Jadi ini cukup lama ya, ini untuk datanya sedikit aja sih sebenarnya, bisa selesai. Setiap epoch-nya cuma 5 milisecond. Nah, ketika dievaluasi di sini kita bisa ngelihat kalau, eee, akurasinya sekian, loss-nya sekian. Nah, kita masuk ke yang pertama tadi ya, gimana cara bikin plotnya. Nah, di sini dah, pertama kita import matplotlib ya. Eee, Matplotlib ini library untuk ngebikin grafik. Terus nih, historinya ini kita dapat dari mana? Kita ngambil dari di sini, karena dia dalam bentuk array nanti dan dia bisa diambil history, kita ambil yang loss-nya untuk, bikin model yang loss, kita ini kasih judul, title-nya, untuk di sumbu Y-nya labelnya loss, di sumbu X-nya epoch-nya, dan, kita bikin legend untuk, ngasih tahu trend-nya nih. Nah, dari sini kita bisa ngeliat nih, ternyata setiap epoch-nya ini kan ada 100 epoch dan dia melakukan 100 kali epoch dan dia modelnya semakin lama semakin turun. Walaupun nih dalam beberapanya ada naik turun juga ya. Nah itu, udah, pas berarti, ini udah mulai bagus akurasinya gitu. Terus kita ngeliat akurasinya, wah di sini kita ngeliat, kayak brutal gitu ya, bisa naik terus tiba-tiba turun, terus naik lagi, turun, terus naik lagi, dan tiba di akhir dia mulai zigzag-zigzag gitu. Di sini nih kita bisa melihat ada indikasi overfitting dari
model itu sendiri. Nah, kita gunakanlah di sini, drop out. Jadi, nah di sini, ada juga yang namanya validation data. Mungkin kita dari atas tadi, nah loss itu tuh apa sih? Mungkin ada teman-teman yang, masih bingung ya loss sama akurasi loss itu apa sih? Jadi, kan kita ngelakuin training data tuh, terus kita nyuruh machine learning-nya belajar. Nah, ketika dia membuat kesalahan dalam belajar, itu kita anggap loss. Jadi dia salah, dia loss. Tapi ketika dia benar, kan dalam hal ini dia mencari label ya, kalau labelnya benar, dia bakalan ya dianggap akurasinya meningkat. Nah, apa bedanya loss dengan val loss? Nah, val loss dan val akurasi atau ini validation, jadi data itu kita bagi kan. Data itu ada data training, ada data, testing atau data validasi. Jadi ketika dia, memvalidasi data, dia berarti dia model nih ngejawab data-data yang belum dia pelajari. Nah, ketika, dia ngejawab yang belum dipelajari itu berapa banyak sih dia membuat kesalahan, semakin banyak dia kesalahan yang dia bikin, maka semakin tinggilah loss-nya. Dan semakin rendah akurasinya kalau dia banyak salah. Tapi kalau banyak benar dia ngejawab validasi data tadi yang belum dia pernah baca sebelumnya, dia nggak dilatih pakai, data-data itu, tapi dia bisa ngejawab dengan benar, akurasinya jadi tinggi dan loss-nya juga akan turun gitu. Nah itu untuk validation loss dan, validation akurasi. Nah di sini kita ngelatih dia, kita kita cek ya, terus kita bikinlah dengan drop out. Jadi drop out ini kita perlu ngimport dulu ya, kita ambil dari, keras karena kita bikin layer drop out. Nah, di sini kita tambahin drop out. Nah, dari sini aku bikinnya kayak 0,2 gitu ya. Nah, setelah itu maka akan dijalanin gitu drop out-nya. Nah, selanjutnya itu untuk drop out ya. Selanjutnya kita, gimana sih cara callback tadi juga udah pertama kita bikin kelas callback, di sini kita nge-import ya. Dia library yang digunakan untuk callback ini adalah TensorFlow ya, untuk supaya bisa dapetin, epoch-nya. Jadi dia membuat, kelas, terus dia mendefinisikan, self-nya, ada epoch, ada log-nya. Untuk log-nya untuk ngelihat setiap log dari setiap setiap epoch nih. Ini ada ini kan, jadi ada log-nya, nanti ada loss-nya, ada akurasinya. Setelah itu dia akan, buat percabangan di bagian di sini nih. Ketika si log-nya mendapatkan akurasinya itu 0,9, maka langsung di-print kalau akurasinya telah mencapai 90%, karena dalam hal ini kita bikinnya 0,9 parameternya. Nah, nanti dia bakal nge-print tuh untuk, akurasi telah mencapai 90% dan self-nya atau, si training-nya tadi akan melakukan stop dari training. Jadi langsung di blok-nya, langsung selesai gitu, makanya dibikinnya true. Dan, kelas ini tadi dia simpan dalam sebuah variabel yang namanya callbacks. Nah, callbacks inilah yang bakalan dipakai ketika dia, melatih atau fitting dari modelnya. Ini kita compile dulu supaya bisa kita fitting. Nah, di sini, 32, nah di sini ada batch size-nya kita, berarti di sini 32 kita menggunakan epoch-nya. 32 epoch, terus dia pakai callback. Nah, nggak perlu sampai ke epoch ke-32, dia udah langsung berhenti gitu. Baru epoch kedua udah 91% dia berhenti. Akurasi sudah 90%. Dan ini bisa ngelihat ya, kita cuma ngelatih cuman segini doang gitu. Dibandingkan dengan kita harus ngelatih sebanyak 100 kali epoch. Nggak kebayang berapa lama waktu yang digunakan untuk itu. Nah, ini hanya menggunakan kita tambah aja satu fungsi lagi callback, kita sesuaikan beberapa persen, maka dengan begitu dia bakalan berhenti sesuai dengan, berapa persen akurasi dari si model. Nah, itu aja sih mungkin, untuk, gimana cara bikin dan segala macamnya. Intinya di sini nih lebih ke kayak, kita nge-review proses kita dalam membuat modal. Jadi ini tambahan sedikit dari study jam kedua. Jadi kalau teman-teman udah ikutin study jam kedua, udah tahu cara bikin modal dan terkendala gitu, kok akurasinya rendah, terus kok lama banget ya kalau melatih modelnya dia bisa, berjam-jam. Karena aku sebelumnya juga pernah kayak, kan juga pernah bikin model gitu, karena jumlah datanya waktu itu 500.000 dan itu tuh kayak
saking lamanya nunggu proses, ngelatihnya, itu sampai ya ditinggalin aja gitu, biarin aja laptopnya dicas, habis itu ditinggalin, bisa sampai dalam 5 jam gitu, baru selesai untuk semua proses ngelatih datanya. Dan itu baru 500.000 data, gimana data yang lainnya, dan itu juga datanya klasifikasi ya. Jadi klasifikasi ini sebenarnya simpel gitu untuk ngelatihnya, tapi itu bisa makan waktu lama kalau kita nggak punya strategi yang pas untuk ngelatih si model itu. Oke, mungkin itu aja sih, yang, bisa di-share ya. Mungkin teman-teman untuk yang lainnya bisa cari di tempat lain juga untuk gimana sih cara dapetin modal, karena di sini pun juga belum tahu gimana sih cara yang paling baik, yang paling, tepat untuk membuat machine learning. Juga dalam masih proses belajar juga kita sama teman-teman dan, masih mencari tahu kayak yang kata Elon Musk tadi ya, kalau kita gagal ya kita coba lagi aja, tanda itu kita udah mulai berprogres. Nah itu aja sih mungkin, yang bisa aku sampein, selanjutnya mungkin langsung dibalikin ke moderator aja lagi ya? Balikan ke Kak Gina. Oke, terima kasih atas sesi yang bermanfaatnya ya Bang Angga. Dan itu tadi teman-teman udah disampaikan nih gimana cara kita itu membuat ningkatin akurasi model dan juga penggunaan callback dan lain sebagainya. Nah mungkin kembali nih, tadi teman-teman mungkin bingung ya gitu dari bagaimana sih Bang Angga ini terkait apa aja sih pengalamannya dan lain-lainnya. Gina sedikit review lagi terkait pengalaman-pengalaman dan experience-nya dari leadernya GDC Unan gitu. Yang terlihat Angga ini merupakan lead dari GDC chapter Unan. Jadi di GDC itu ketuanya dinamai menjadi lead. Yang kedua, FYI, Bang Angga ini merupakan studi anak SI gitu. Jadi mahasiswa Sistem Informasi angkatan 2021 Universitas Andalas. Yang ketiga, kenapa Angga ini lebih tiba-tiba menjadi speaker ya gitu? Karena emang ketertarikan dari Bang Angga ini ke belajar untuk machine learning nih teman-teman. Yang keempat merupakan asisten dari Laboratorium Business Intelligence Universitas Andalas. Jadi merupakan salah satu laboratorium yang ada di jurusan Sistem Informasi UNAN. Nah, Bang Angga ini merupakan punya profesi juga nih sebagai data analis di UPT Karir ya di Universitas Andalas. Jadi teman-teman kasih reactionnya nih tepuk tangan dulu buat experience yang luar biasa ya dari ternyata pengalaman selain jadi leader ada pengalaman-pengalaman lainnya dari Angga gitu. Nah, selanjutnya sampaiin materi juga. Boleh nih dibuka slide-nya, boleh ditanyakan atau hal-hal yang bingung di study jam berikutnya di follow up dengan materi yang tadi. Oh, udah ada yang nanya. Itu sebanyak 4 orang ya di sini. Mungkin boleh yang paling awal dulu. Kak, mau nanya gimana sih cara milih algoritma yang pas kalau mau bikin model machine learning? Terus mungkin dua-dua pertanyaan aja ya dijawab. Kak, ada tempat nyari data selain di Kaggle nggak Kak? Nah, gimana nih Bang Angga? eh, Tanggapannya atau jawabannya gimana Bang? Oke, apa tadi untuk nyari data ya? Sebenarnya, ada banyak ya untuk, cara kita nyari data. Kalau dari website ya, bisa dari, TensorFlow ya. TensorFlow itu juga selain dia merupakan library untuk machine learning, dia juga ada nyediain data-data set gitu. Juga ada open data, ada website open data, terus teman-teman juga bisa pakai sih sebenarnya kayak ada web-web pemerintah gitu, dia beberapa gitu juga ada yang nyediain data gitu. Itu teman-teman cari di Google gitu kayak dataset. Atau kalau mau effort itu adalah ada dengan cara, ini kita harus belajar dulu sih kayak nge-scraping gitu. Scraping itu kayak teman-teman misalnya ada website terus kayak data ini nih bisa nggak ya kita pakai gitu. Kayak contohnya ya, ada, orang yang nge-scraping data, di, toko online, katakanlah toko oret atau segala macamnya. Dia nge-scraping di situ dia ngambil, hasil dari jumlah barang yang ada. Jadi nanti dia bisa ngelihat, oh peningkatan jumlah data tuh gimana sih? Ah, itu nge-scraping.
Tapi kalau dari website, kalau kita masih awal-awal kan paling kita cuman mau ngambil data yang udah bisa diambil aja. Sebenarnya kalau dari Kaggle itu aja, itu udah powerful sekali karena Kaggle ini juga udah banyak banget datanya, udah paling terkenal juga. Tapi kalau nggak ketemu data yang sesuai, bisa cari di Open Data atau di TensorFlow atau bisa teman-teman cari di website lain juga. Itu sih, Kak Gina. Semoga Oke, terjawab satu ya. lagi nih Bang Agah. Kak, kalau gimana sih cara milih algoritma yang pas kalau mau bikin model machine learning? Ada tips and triknya boleh di-share kayak mana cara Bang Angga milih algoritma gitu atau disesuaikan aja? Terkait gimana cara milih, algoritma ya? Sebenarnya itu tuh adalah kayak yang tadi udah, aku sampaikan juga, kalau itu tuh emang kayak rada tricky, kita juga, eee, nggak tahu apa yang paling pas gitu, paling tepat, tapi setidaknya ada beberapa, katakanlah trik gitu ya, atau, tahapan-tahapan yang harus kita lalui ketika kita mau milih, model dari machine learning. Pertama yang bisa kita lakuin adalah, kita harus, memahami jenis masalahnya gitu. Kayak teman-teman punya data nih, apa yang teman-teman harapin dari model machine learning ketika ngelatih data tersebut? Kan data tuh ada banyak jenisnya. Kalau misalnya teman-teman ada ratusan data dan teman-teman kepengen ngelompokin mereka gitu, kayak mau dibagi menjadi beberapa kelompok. Tentu algoritma yang pas ya adalah algoritma yang terkait dengan clustering gitu. Karena nggak mungkin kita make klasifikasi untuk mengelompokkan data. Nah, kalau misalnya kita mau nyari data yang udah berlabel, datanya udah ada ini kalau seperti ini seperti ini seperti ini, dia adalah kucing. Kalau dia, seperti itu, dia adalah, eee, kambing misalnya. Jadi itu kan udah ada, eee, contoh-contoh atau, ciri-cirinya. Nah tentu kita nggak mungkin make dia, clustering walaupun ada sih yang bisa nge-cluster untuk, berdasarkan ciri-cirinya. Tapi lebih tepat kita menggunakan klasifikasi, karena udah ada labelnya, udah jelas kita mau bikin seperti apanya. Terus kayak klasifikasi juga bisa digunakan umumnya untuk memprediksi data-data yang bersifat kategori gitu ya, udah ada jelas kategorinya. Seperti, ada data yang itu dikategorikan sebagai data spam atau enggak ya. Jadi kayak ada yang membuat model machine learning bikin apakah email yang masuk ya, kayak di Gmail itu ya, Gmail tuh tentu dia membuat model machine learning apakah email yang masuk itu tuh merupakan spam atau enggak. Nah tentu dia menggunakan klasifikasi. Nah, ketika dia memprediksinya nilai yang numerik, kayak ngeprediksi harga rumah gitu ya dari hari ke hari atau berdasarkan kejadian tertentu, klasifikasi bisa digunakan, tapi lebih tepatnya kita menggunakan regresi. Nah, terus kalau kayak ngelompokin ya itu kita menggunakan clustering dan segala macamnya. Dan itu untuk tahap awalnya, kita harus tahu dulu jenis masalahnya, mau apa yang kita harapin. Nah, kedua, kita mempertimbangkan jumlah datanya atau ukuran datanya. Kayak data itu jumlahnya gede atau kecil sih gitu. Nah biasanya kalau data-data kecil gitu sedikit kayak di bawah 100.000 gitu ya, di ribuan lah gitu datanya, biasanya kita cukup menggunakan algoritma-algoritma yang sederhana aja gitu kayak KNN atau K nearest neighbor atau kita menggunakan naive Bayes, itu udah cukup kayaknya, udah cocok gitu. Tapi kalau misalnya datanya udah gede, tentu pakai itu bakalan lama gitu dan akurasinya juga bisa ya tricky gitu, harus nyoba-nyoba terus. Nah, algoritma yang cocok apa kalau datanya gede? Ya kita bisa pakai random forest atau kita pakai, support vector machine atau SVM gitu untuk data-data yang, lebih gede jumlahnya. Jadi mungkin itu bisa lebih efektif gitu untuk penggunaannya. Nah yang ketiga, kita harus, gitu, kita kayak riset kecil-kecilan atau ya kita meluangkan waktu untuk riset untuk melihat, kemampuan dari masing-masing algoritma. Algoritma ini cocoknya untuk apa? Karena ada beberapa algoritma yang lebih baik untuk masalah klasifikasi, dan yang lainnya adalah lebih cocok untuk regresi. Jadi, ada juga algoritma yang dia tuh lebih tahan terhadap noise atau outlier, ada yang kalau ada outlier dia malah jadi kacau algoritmanya. Kita harus tahu itu juga. Terus yang mungkin selanjutnya ya kita perhatikan kompleksitas algoritma, terus kita coba ya, itu mungkin hal yang eee, paling banyak dilakuin ya, kita coba semua algoritma kalau perlu kita bandingkan. Karena kalau dengan mencoba tuh mungkin kita bisa ngeluarin jurnal terbaru gitu, ternyata kalau dengan model seperti ini cocok dengan model ini, dengan algoritma ini. Malah kita jadi dapat insight yang baru kalau kita nyoba-nyoba algoritma yang lain. Nah,
Mungkin itu tadi ya, mulai dari pahami jenis masalahnya, habis itu kita pertimbangin ukuran datanya, besar atau kecil, pahami kemampuan dari algoritmanya, terus kita ngelihat kompleksitasnya, terus ya kita coba-coba aja beberapa algoritma. Mungkin itu sih untuk istilahnya tips-tipsnya ya, atau gimana cara milih algoritma yang paling sesuai. Itu Kak. Oke, terima kasih Bang. Nah, next questions, mungkin aku pilih aja ya. Nah, nih, boleh nggak aku pakai lebih dari satu algoritma model? Ini udah. Oh itu Maaf, belum belum ya? belum nggak sih? Boleh nggak aku pakai lebih dari satu algoritma? Nah, itu kayak mana teman-teman yang Eh, lain terkait membutuhkan? pertanyaan, boleh nggak sih pakai lebih dari satu algoritma dalam bikin model? Kayaknya pertanyaan ini juga pernah ditanyain ya di tadi jam pertama atau workshop ML gitu. Jadi ada yang nanya bisa nggak ya kita bikin model dengan lebih dari satu algoritma? Jawabannya sebenarnya bisa sih kita gunain dia secara paralel atau kita gunain secara terpisah. Tapi tergantung datanya lagi. Jadi sama kayak tips milih algoritma tadi. Data kita nih gimana sih? Cocoknya dengan apa? Kalau toh dengan satu algoritma aja kita udah dapetin model yang sesuai, untuk apa kita gunain lebih dari satu gitu. Dan itu juga tentu kita ada effort lebih dan makan waktu juga ya. Terkadang menggunakan lebih dari satu algoritma juga bisa jadi solusi, tapi nggak selalu gitu ya. Jadi kita harus banyak eksperimen gitu Kak. Ini. Oke, ini ada yang pertanyaan yang barusan di sesi materi ini, Bang, buat penggunaan callback ini ada efek sampingnya Kak, Bang. Terus yang tadi ada juga yang nanya, yang Google Colab itu bakal di-share apa, Bang? Gimana tanggapannya? Oke, terkait efek samping dari callback ya. Sebenarnya efek samping dari callback nih selain dari yang tadi ya, kalau tadi kan hal-hal baiknya ya, efek sampingnya apa? Ketika kita menggunakan callback kan kita menghentikan proses dia belajar ya, karena dia udah kita rasa sesuai dengan akurasinya. Apa sih dampak dari terjadinya pemberhentian pembelajaran itu? Ada beberapa hal, tapi yang bisa kita lihat, kita nggak bisa terlalu ngelihat apakah dia itu overfitting. Karena dia udah di-cut duluan gitu. Jadi misalnya ya kalau dia di-cut di epoch ke puluhan gitu. Kayak kalau di contoh case tadi kan baru epoch pertama gitu ya. Epoch pertama, epoch keduanya langsung di-cut. Jadi kita nggak tahu nih, tahu-tahu udah di-cut aja kita nggak bisa kalau di plot pun kan grafiknya juga jelek gitu ya. Cuman langsung lurus aja. Kita nggak bisa ngelihat kan dari hal itu. Jadi dalam beberapa case kalau dia callback-nya itu langsung terhenti di awal, kita jadi nggak bisa ngelihat grafik dari setiap pembelajarannya. Apa dampak dari tidak bisa melihat grafik? Kita jadi tidak bisa mendeteksi apakah model yang kita bikin itu tuh dia overfitting atau tidak, atau sudah fit. Dan itu kita sesuaikan lagi. Jadi ketika kita coba aja, misalnya kita bikin model nih, ternyata di epoch ke-3 atau ke-5 dia udah langsung berhenti. Kayaknya ini perlu kita atur lagi deh. Kayaknya nggak perlu pakai callback deh, atau segala macamnya. Karena misalnya datanya emang dikit gitu, kayaknya pakai callback juga nggak perlu, kayaknya kalau semuanya dilatih juga nggak makan waktu lama banget. Nah itu untuk efek samping dari callback ya. Nah untuk terkait Google Colab-nya bakalan di-share, nanti bakalan kita bantu share aja ya untuk Google Colab-nya eh, di Discord kita ya. Jadi pastiin teman-teman udah join di Discord, jadi nanti bakalan di-share untuk slide-nya juga dan Google Colab file IPYNB-nya juga. Itu. Oke, last questions nih, pertanyaan terakhir nih, Bang. Nah, kalau misalnya nih loss dan akurasinya itu sama-sama tinggi, itu tuh gimana? Itu tuh bagus apa enggak jadinya? Oke. Tapi sebelumnya kayaknya ada yang nanya di apa ya? Nah, untuk bakalan diupload ke YouTube nggak? Untuk recordnya nanti bakalan diupload, nanti kita akan minta ke timnya untuk diupload ke YouTube GDC. Jadi teman-teman yang mau nonton recordnya pastiin ya eh, lihat di YouTube GDC. Kalau di subscribe juga lebih bagus sih. Oh nanti ya bakalan dibantu untuk nge-share link Discord-nya udah nih teman-teman.
Nah, terkait dengan kalau loss dan akurasinya itu sama tinggi itu gimana, bagus atau tidak? Nah, kalau teman-teman tadi eh, ngelihat ya atau nge-mention, teman-teman bisa ngelihat kalau jumlah dari loss dan akurasi itu sebenarnya 100% gitu. Artinya apa? Ketika 97% akurasinya berarti dia lossnya 3%. Kalau dia 90% akurasinya berarti lossnya sekitar ya 10%. Nah, kalau dia sama nilainya atau 50-50, tentu itu hal yang tidak baik tentunya ya. Karena kalau berarti sama aja dia berarti belajar akurasinya 50% dan lossnya 50%. Jadi dia belajar tuh kayak kita kasih 10 soal, 5 benar, 5 salah. Berarti ada yang salah gitu ya dari model machine learning-nya itu. Jadi model machine learning yang baik adalah ya tentu model yang loss dan akurasinya berada di angka yang jauh gitu atau gap-nya jauh antara loss dan akurasi. Kayak tadi ya, tadi 97 atau 0,9, loss-nya 0,1. Jadi kayak disampaikan tadi loss itu apa sih? Loss itu ketika dia salah dalam membaca data atau menjawab data ketika mengklasifikasikan dalam hal klasifikasi atau prediksi dia salah prediksi. Kalau akurasinya itulah ketika dia benar memprediksi. Jadi kalau dia sama tinggi berarti ya kayak dia 50-50 ketika memprediksi satu hal gitu. Kak Gina. Oke, ya, oke. Oke, sepertinya udah kejawab semua ya pertanyaan. Nah, udah. Oke, eh, teman kalau ada yang ditanyakan boleh aja nih kontak Bang Angganya gitu kan udah di mention juga Instagramnya atau di LinkedIn atau bisa nih di Discord di machine learning nih bagian discussion di machine learning di hashtag tuh machine learning. Nah tadi kan sebenarnya ada satu pertanyaan ya nggak kejawab sebenarnya yang di bagian study jam tuh berarti nggak ada lagi. Nah itu jawabannya kalau untuk study jam tuh untuk rancangan dari kurikulum itu 3 ya teman-teman. Tapi untuk diskusi kita itu open terus nih, open for discussions atau hal-hal lainnya ke yang teman-teman bingungkan gitu terkait ML yang lain-lain. Jadi GDSC Unan bersedia aja gitu untuk membuka diskusi bareng-bareng dah dengan member-member GDSC lainnya. Jadi jangan malu-malu dan segan. Jadi teman-teman bisa didiskusin aja tuh langsung di Discord-nya. Nah, mungkin ada yang bertanya juga tadi ya link Discord-nya mana. Nah, itu ini nih barusan di-share mungkin boleh dibuka di kolom chat. Itu deh. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk mencari ilmu. Jadi jangan tanggung kita belajar bareng karena ini GDSC menyediakan itu platform teman baik itu machine learning maupun bidang-bidang lainnya. Nah, jadi karena ini study jam yang terakhir, yang ketiga, mungkin aku nyampein announcement nih. Jadi kita mempunyai sertifikat ya. Nah, tapi ada syarat. Nah, syaratnya itu bagi teman ikutin study jam dari awal, dari study jam 1, 2, 3 gitu. Asalkan teman-teman isi kehadirannya dan berpartisipasi di dalamnya, teman-teman akan ada untuk itu gitu, untuk study jam, untuk member GDC Unan gitu. Jadi ditunggu aja bakal dicek lagi nih sama teman-teman yang membernya GDSC dan bakal dilihat lagi teman-teman itu bagaimana dan hanya berpartisipasi dari awal sampai akhir saja teman-teman sudah mendapatkan sertifikatnya gitu. Jadi nanti dilihat aja di masing-masing. Nah, untuk terakhir nih, karena sebelumnya itu announcement juga ya tentang sertifikat-sertifikat nih, Gina mau ingatin gak bosan-bosan, jangan lupa isi form kehadiran, field attendance. Penting juga ya teman-teman, jadi jangan sia-sia, jangan teman-teman udah nyimak juga materinya, lain-lain, tapi nggak ada ngedapetin kayak feedbacknya lah, kayak sertifikat yang lain-lainnya gitu. Jadi jangan lupa diisi absennya, jangan ditunda-tunda. Silahkan diisi sekarang gitu selagi ingat. Dan itu sih, ya jangan lupa.
dan dapat juga benefitnya dari sponsor kita di coding. Next. Nah, selanjutnya itu sesi dokumentasi yang handle kali ini oleh Rifki. Pada Rifki bisa di aja Ki, gimana sesi dokumentasinya kegiatan study jam. Oke Kak, pasti Kak. Nah untuk sesi dokumentasi kali ini bagi kakak, abang-abang dan teman-teman semuanya yang bisa on cam mungkin boleh on cam dulu. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi yang mau on cam, mungkin kita boleh langsung dokumentasi aja. Untuk yang pertama kita formal aja dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Oke, lagi, satu, dua, tiga. Kan untuk gaya yang kedua mungkin boleh gaya GDSC Kak. GDSC, GDSC sign. Oke, nice. Oke, satu, dua, tiga. Boleh lagi, satu, dua, tiga. Terakhir mungkin boleh gaya bebas. Bebas saja. Ada di sekitarmu. Oke, gaya bebas. Nah, urutan tiga. Satu, satu, dua, tiga. Ada lagi satu, dua, tiga. Oke, Kak. Dikembalikan kepada Kak Gina. Oke, makasih Rifki. Untuk selanjutnya apa nih? Berarti dokumentasi seperti biasa ya. Udah berakhir juga sesi dan udah selesai juga ya study jam dan kami dari GDSC Unan ya dari pengurusnya mohon maaf juga kalau misalnya selama materi GDSC ada yang kurang dan lain-lain hal sebagainya dan ini merupakan akhir juga dan nggak terasa aja gitu selama teman-teman dari awal sampai akhir. Gina ngucapin terima kasih banyak juga dan apalagi ya kalau ada teman-teman yang ditanyakan jangan sampai terbatas di kegiatan study jam ini aja. Kita juga ada Discord. Jadi harapannya jangan berhenti untuk belajar gitu. Terus terus gali ilmunya, terus tertarik di bidang machine learning karena ini merupakan suatu pekerjaan yang menjanjikan gitu di beberapa tahun berikutnya. Jadi penutup dari Gina itu sih. Dan Gina sebagai moderator, mohon maaf juga nih kalau misalnya ada kurang-kurang kata dan lain sebagainya. Semangat puasa semuanya, semoga dilancarkan gitu kegiatan yang lain-lainnya. Selamat melanjutkan aktivitas-aktivitas yang lain. Sebagai moderator, mungkin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat Selamat pagi ya, selamat pagi. Terima kasih teman-teman semua. Teman udah boleh live ya gitu. Is getting a chance to meet and know all of you, your stories, why you are here, what are you motivated by, and I'm very excited that Kegiatan ini
seru banget. Jadi kita bisa bertukar pikiran sama teman-teman universitas lain di Indonesia. Semuanya kumpul di sini. Seru banget juga acaranya, nggak ngebosenin dan bermanfaat banget. Bersyukur sekali, sangat bahagia sekali. Tentunya dari acara ini sangat banyak sekali yang saya dapatkan, ilmu dan maupun pengalaman yang di-share oleh teman-teman sekalian dari berbagai daerah. Semoga dari acara ini kita bisa makin solid ya untuk bikin kolaborasi event yang nantinya bisa ngasih impact ke dunia IT di Indonesia. Untuk kesannya yang pasti keren banget gitu, bisa akhirnya setelah beberapa tahun pandemi bisa kumpul secara offline sama teman-teman GDS Elite. Jadinya ini bisa jadi salah satu momentum untuk bonding dari GDS Elite biar bisa makin akrab lagi dan makin solid. Harapan aku ke depannya semoga dari sini teman-teman semua bisa ngadain event kolaborasi se-Indonesia antar satu universitas yang nantinya dampaknya itu bisa dirasakan oleh nggak cuma mahasiswa aja tapi bisa dirasakan sama masyarakat.